Jadi lu coba kita bahas itu dulu deh. Jadi gimana hidup lu tuh? Jadi gini Om, sebenarnya juga baru belajar Stoik juga kan. Stoicism tuh baru tak pelajarin bener-bener itu tahun 2017, berarti udah sekitar 5 tahun ya. Dan menerapkannya sebenarnya dari tahun 2015, tapi belum tahu itu ada loh ilmunya gitu. Itu kerangka berpikir loh, itu ilmu filsafat loh, ilmu yang ya ilmu pikiran lah kan, cara kita memanage diri kita sendiri gitu. Sebenarnya gini Om, kalau boleh track back ke belakang, gue kenal sama Stoicism itu karena keadaan sebenarnya. Karena keadaan. Berarti lu pernah ketimpa sebuah masalah yang berat dan lu berontak dan akhirnya mencoba. Lo yang biasanya Stoicism itu kan pernah ngalamin titik terbawah banget. Terbawah dulu tuh kan. Iya. Karena gini Om, kan kayak Om bilang tadi di kuliahnya Om, yang aku tahu Om kuliahnya psikologi, PhD di situ kan. Itu PhD gue di ARP. Oh, malah di ARP Om. S1-nya di... Karena kalau di psikologi susah nyari duitnya nanti. Oh, I see. Di psikologi itu pasti diajarin karena dia jadi psikoterapi untuk depresi. Psikoterapi untuk depresi. Stoicism, ya, okay. Setahu gue ya. Jadi kayak untuk mengobati orang depresi gitu, ngeterapi orang depresi, diajarkanlah nilai-nilai dari Stoicism itu sendiri. Jadi tahun 2015 ke bawah, gue tuh tumbuh dari keluarga yang berprivilege Om. Bukan orang kaya ya, bukan konglomerat. Bapak gue dosen, ibu gue ya pekerja gitu. Well educated family gitu. Dan ya jelas pas lahir pun banyak kemudahan yang gue dapetin. Akses informasi, pendidikan, gue selalu bisa masuk ke sekolah favorit. Tes IQ gue di level superior. Gue masuk salah satu perguruan tinggi yang kata orang dulu paling sulit untuk masuk dengan tanpa effort sama sekali. Jadi gue ngerasa diri gue tuh oke banget gitu. Oke, so you have all the privilege ya pada saat itu ya? Pada saat itu, dan semua yang gue lakukan tuh rasanya mudah banget. Dan gue jadi orang yang sangat ambisius, orang yang sangat mencari pengakuan orang lain, orang yang nyari validasi orang lain. Kok gue nggak lihat itu sih? Karena itu gue 10 tahun yang lalu Om. Serius. Jadi bener-bener kayak gue tuh the special one. Gue orang yang akan ngubah dunia ini gitu. Gue tuh orang yang dikasih gift, orang yang dikasih kecerdasan. Gue umur 6 tahun. Ini serius? Serius Om. 10 tahun yang lalu tuh lu seperti... Gue kayak gitu. Lu orang yang harus bikin impact gitu ya? Oh ya, milenial zaman sekarang. Iya, jadi relate banget. Setiap orang, gue tuh pengen orang lihat gue oke. Jadi kalau ada orang yang remehin gue, tunggu suatu saat nanti kalau lu bakal lihat gue sukses. See you on the top, kayak gitu lah. Sebenarnya nggak salah. Nggak ada salah. Kita juga nggak bisa nyalain mereka ya. Nyalain yang kayak gitu. Sampai pada titik, ya, kok gue gelisah terus ya? Kok gue nggak ngerasain senang ya? Setiap effort yang gue lakukan, setiap pencapaian yang gue lakukan tuh gue nggak bersyukur apapun gitu. Dan gue bener-bener mikirin kata orang dan bisa terganggu banget dengan hal itu gitu. Misalnya gue dengar ada orang ngomong hal yang nggak baik tentang gue bisa stres bermalam-malam. Gue bisa kayak gimana sih orang lihat gue tuh bagus terus gitu. Dan gue selalu making excuse Om. Gue merasa menilai diri gue tuh terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya di kampus, gue ketemu di perguruan tinggi gue kuliah di STAN Om. Di situ isinya orangnya luar biasa pintar lah. Dan untuk pertama kalinya dari SD sampai SMA, gue ngerasa, oh gue bukan yang terpintar di kelas gitu. Banyak banget yang pintar. Dan itu mengganggu gue karena gue nggak mengakui kalau mereka lebih pintar. Gue selalu ngomong ke diri gue, ya mereka belajar lebih rajin aja dari gue. Kalau gue lebih rajin, gue pasti di atas mereka. That's me. Excuse. Karena gini Om, kita dididik dari kecil selalu dibilang kan, setiap manusia spesial. Setiap manusia bisa melakukan apa saja. Padahal kan enggak. Manusia kan build-nya beda-beda. Kalau semua orang spesial, siapa lagi yang spesial Om? Iya kan? Apa nilai dari suatu spesial kalau semua orang spesial? Udah gue bilang kan Ju, ini dalam nih kalau bahas Stoik. Dalam. Iya, tapi itu yang terjadi kan maksudnya. Memang maksudnya akhirnya orang tuh nggak, kalau di teori psikologi kan akhirnya terapinya basicnya adalah acceptance kan. Iya. Acceptance bahwa ya
ada faktor di luar kontrol kita yang kita nggak bisa berbuat, nggak bisa berbuat. Dan orang nggak mau terima itu gitu. Omongan orang atau apa gitu kan kita nggak bisa kontrol. Dan dalam Islam pun diajarkan, Ali bin Abi Thalib ngajarin, Umar bin Khattab juga ngajarin soal ada mubram, ada mualak, ada tawakal, ada takdir gitu kan. And then what changed you then? Terus ya stres. Ada waktu itu udah masuk kerja, masuk kantor, dan kok kenapa orang benci ya sama gue? Kenapa banyak orang yang mulai gak suka ya sama gue? Dan selalu blaming. Ini salah orang, bukan salah gue. Sampai di titik gue ngerasa gue bener-bener sendiri gitu. Gue sholat, gue minta sama Tuhan, gue nangis gitu. Kenapa hidup gue kayak gini banget ya? Kenapa gue gak bisa mensyukuri apapun yang gue lakuin ya? Nangis jadi-jadi om, sampai di hati gue mikir, mungkin gue gak sepintar yang gue pikir, mungkin gue nggak sebaik yang gue pikir, mungkin gue nggak spesial yang gue pikir. Oh ya? Iya, sampai gue mikir, ya mungkin gue manusia kelas B, dan di skenario, kalau hidup ini adalah panggung sandiwara, dan di cerita, gue tuh bukan pemeran utama. Gue cuman cameo. Mending kalau cameo, gue figuran gitu, gue extras. And then, why? Terus kenapa kalau extras? Tanpa extras, cerita juga nggak bagus kok. Gitu. Cerita nggak bakal ada juga ya. Tanpa extras cerita bakal berkurang. But that's a very difficult banget loh untuk lu ngomong begitu kan. Iya, untuk maksudnya kan. Karena manusia gampang banget nyalain orang lain. Yang paling sulit dilakukan manusia adalah menyalahkan diri sendiri. Dan bukan hanya menyalahkan diri sendiri, karena dari kecil kan kita dididik, sekolah aja udah mengajari lu supaya bertanding dengan orang lain, dengan nilai kompetitif dan sebagainya kan. Sulit loh, nggak mudah loh. Karena hal kayak gini kan dibangun dari struktur sosial yang kompleks, Om. Dari kecil keluarlah dari zona nyaman. Kalau kita belum pernah masuk zona nyaman, gimana mau keluar? Iya, dan kalau udah di zona nyaman, udah capek-capek masuk zona nyaman, disuruh keluar. Iya. Karena suka hal-hal aneh gitu. Kalau gue bisa, lu bisa gitu. Belum tentu ya, belum tentu, Om. Kalau Om bisa, ya mungkin gue bisa di hal yang lain. Tapi gini bro, gue paham nih. Lu punya anak kan? Punya. Gue punya anak.